Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi di video praktikum mata kuliah Hamanir Serangga. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pengenalan krustasea dari kelompok 2 yang beranggotakan Cindy Khalifah Milenia, Dani Triananto, Rahmi Aulia Ashar, dan Muhammad Reza Maulana. Yuk kita saksikan videonya. Hal utama yang harus kita ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas topik utama kita haruslah terlebih dahulu mengetahui apa sih krustasea itu. Kata krustasea berasal dari bahasa Latin loh, yaitu crustaceus, yang berarti hewan yang bercangkang. Hal ini merujuk pada eksoskeleton yang dimiliki, yaitu rangka luar dari hewan ini. Istilah cangkang ini bukanlah cangkang atau tempurung sebenarnya seperti pada materi yang sebelumnya, yaitu saat kita membahas moluska. Eksoskeleton pada subfilum krustasea biasanya tersusun atas kitin yang diperkeras dengan kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari krustasea, selanjutnya kita haruslah mengetahui karakteristik dari krustasea. Krustasea memiliki ciri-ciri umum yang tentunya telah kita ketahui, yaitu krustasea memiliki eksoskeleton yang keras. Eksoskeleton yang keras ini harus diganti atau molting seiring dengan berkembangnya tubuh mereka. Tubuh anggota subfilum krustasea terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kepala atau cephalon, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Terkadang bagian kepala dan dada dapat bergabung menjadi cephalotoraks dan dilapisi dengan karapas atau tempurung yang besar. Setelah itu, kita haruslah mengetahui susunan tubuh dari krustasea. Krustasea memiliki anggota badan tambahan yang khusus dan beraneka ragam. Umumnya, krustasea memiliki dua pasang. Yang pertama adalah antena sebagai fungsi sensori. Kelompok hewan ini adalah satu-satunya arthropoda yang memiliki dua pasang antena loh. Kemudian terdapat 3 pasang anggota badan yang berfungsi untuk mengunyah dan memanipulasi makanan. 1 pasang pertama adalah mandibulata dan 2 pasang berikutnya adalah maksila. Organ tambahan lainnya yaitu adalah pasangan kaki-kaki untuk bergerak. Dengan pengecualian, pasangan antena pertama yang bercabang 1 dan pasangan organ-organ tambahan anggota subfilum krustasea yang lain adalah bercabang 2 atau biramus. Teman-teman, ternyata subfilum krustasea memiliki beberapa kelas. Yang pertama ada kelas Branchiopoda, yang kedua ada kelas Cephalocarida, yang ketiga ada kelas Remipedia, yang keempat ada kelas Maxillopoda, yang kelima ada kelas Ostracoda, dan yang terakhir ada kelas Malacostraca. Yang akan kita bahas ciri-cirinya satu persatu. Yang pertama adalah kelas Branchiopoda. Kelas Branchiopoda memiliki ciri-ciri yaitu hidup di air dan memiliki insang di banyak anggota badan tambahannya, termasuk pada bagian mulut mereka. Contoh dari kelas Branchiopoda adalah Acelus aquaticus yang bisa kalian lihat di gambar yang sedang ditampilkan ini. Kemudian ada dari kelas Cephalocarida. Kelas Cephalocarida merupakan kelas dari subfilum krustasea yang hidup di air laut dan hanya terdiri dari 12 spesies bentik. Contoh dari hewan kelas Cephalocarida ini sering disebut udang tapal kuda yang gambarnya dapat dilihat pada video ini. Lalu ada dari kelas Remipedia. Kelas Remipedia adalah krustasea yang buta dan hidup di air laut. Mereka memiliki kaki yang berbentuk seperti pendayung.
yang contohnya dapat kalian lihat pada gambar yang ditampilkan. Selanjutnya adalah dari kelas Maxilopoda. Kelas Maxilopoda memiliki ciri-ciri yang beraneka ragam dan masih menjadi perdebatan mengenai filogenetiknya. Anggota dari kelas ini termasuk hewan teritip dan kutu ikan. Nah, gambar yang sedang kalian lihat ini adalah salah satu hewan dari kelas Ostracoda. Hewan ini memiliki tubuh yang pipih, memiliki cangkang, dan berukuran sekitar 0,2 sampai 30 mm. Kemudian ciri-ciri lainnya, ia hidup di laut sebagai zooplankton dengan alat geraknya yaitu antena. Kemudian, kelas yang akan kita bahas terakhir ini adalah kelas Malacostraca. Kelas Malacostraca ini merupakan kelas terbesar atau kelas utama dari subfilum Crustacea. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kepiting, lobster, lobster air tawar, dan udang yang memiliki cita rasa yang sangat nikmat ketika dikonsumsi sebagai bahan makanan. Nah, kepiting, lobster, lobster air tawar, dan udang ini merupakan hewan dari kelas Malacostraca yang memiliki ciri-ciri. Malacostraca berarti cangkang yang lunak, tapi sebenarnya cangkang mereka hanya lunak setelah kejadian molting loh teman-teman. Mungkin kita belum seberapa mengetahui bahwasannya beberapa hewan dari subfilum Crustacea ada yang berperan sebagai hama, yaitu dari kelas Malacostraca. Ya, benar, kepiting merupakan salah satu hama pertanian di tanaman padi dikarenakan hewan ini sering mematahkan batang padi dengan capitnya. Selain itu, beberapa jenisnya juga dapat membuat lubang-lubang sarang di pematang sawah dan tepi saluran irigasi. Jenis-jenis tertentu juga dapat merusak persemaian padi seperti halnya Paratel pulsa convexa, P. bogoriensis, dan P. tridentata. Kemudian jenis Terate pulsa kuhli tercatat pernah merusak tanaman tembakau yang belum tua. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk hama kepiting ini yaitu yang pertama adalah penggunaan musuh alami. Di kawasan yang mengandung air payau sejenis katak, Pagevaria cancrifora, dan ular bakau Fordonia leucobalia dikenal dapat memangsa kepiting atau yuyu. Petani Jawa sering menggunakan daging binatang ini menjadi umpan untuk meracun tikus sawah. Pengendalian kedua yang dapat dilakukan untuk menangani hama kepiting yaitu pengendalian dengan membongkar sarangnya. Cara ini dilakukan dengan cara mencari sarang-sarangnya di saluran irigasi, kemudian menangkap satu persatu. Pengendalian hama kepiting yang ketiga adalah cara pengendalian dengan perangkap, yaitu dengan cara membuat perangkap kepiting juga lebih efektif loh dengan cara membuat perangkap dengan jaring yang diletakkan di aliran saluran irigasi. Tetapi terlebih dahulu di atas jaring-jaring tersebut diberi umpan berupa daging yang berbau amis yang disukai oleh kepiting atau yuyu. Pengendalian yang keempat adalah dengan menggunakan daun sente. Dengan menggunakan daun sente atau keladi hutan yaitu daun dicincang sehingga dapat dimakan oleh si kepiting. Daun yang telah dipotong tersebut akan ditebarkan di sekitar lubang yang aktif pada sore hari. Apabila kepiting memakannya, maka kepiting akan mati dengan ciri-cirinya yaitu kulit cangkangnya akan mengelupas serta kakinya yang berkuku akan lepas dari tubuhnya. Pengendalian yang terakhir adalah menggunakan umpan beracun pestisida.
Penggunaan umpan beracun pestisida ini merupakan alternatif pengendalian terakhir apabila cara pengendalian yang telah dijelaskan sebelumnya tidak berhasil. Pengendalian menggunakan umpan beracun pestisida ini dilakukan dengan cara nasi kemudian diisi racun kontak dan lambung dan ditebarkan di dekat lubang aktif kepiting. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai pengenalan krustasea ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di video praktikum Hamanir Serangga dengan topik yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa.